Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di tema 5, subtema 3, muatan bahasa Indonesia tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang pada percakapan. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca mudah berubah-ubah, kadang panas, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Tahukah kalian, cuaca yang mudah berubah-ubah sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Apa sajakah pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Untuk mengetahuinya, simak terus ya videonya sampai selesai. Perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan terhadap kegiatan manusia. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Pada saat cuaca panas terik, kita akan mudah merasa haus. Sedangkan pada cuaca hujan, tubuh kita akan mulai merasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun dan tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri kita sebelum bepergian dan makanan yang kita perlukan. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, anak-anak, informasi dari surat ini dapat kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, rangkumlah isi surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, perhatikan peta pikiran berikut ini. Surat untuk Dayu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, semua jawaban itu ada di isi surat. Nah, yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di Denpasar, Bali pada tanggal 2 Agustus 2017.
Kemudian, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, apa yang diceritakan oleh Komang kepada Dayu? Iya, sejumlah warga mulai mengungsi. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa mereka mengungsi? Nah, ya jawabannya, keadaan Gunung Agung mulai waspada. Kemudian, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa yang mengalami? Iya, bagus. Warga sekitar Gunung Agung. Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Iya, memberikan bantuan makanan dan pakaian kepada pengungsi. Nah, setelah kita dapat menuliskan informasi dalam peta pikiran, sekarang yuk kita rangkum informasi yang ada di dalam peta pikiran tersebut menjadi suatu kalimat atau paragraf. Nah, isi rangkumannya seperti berikut ini. Pada tanggal 2 Agustus 2017, keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Sejumlah warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Warga yang mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan pakaian. Mudah kan? Amatilah gambar di samping. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan benda, makanan, dan minuman yang sesuai dengan cuacanya. Nah, gambar-gambar di samping ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, dan kipas bambu. Nah, anak-anak, mari kita kelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan kelengkapan cuacanya. Contoh, kelengkapan cuaca panas yang dibutuhkan apa? Iya, kipas bambu. Nah, kemudian kelengkapan cuaca hujan ada payung. Nah, anak-anak selanjutnya isi sendiri ya kelengkapan cuaca panas dan kelengkapan cuaca hujan. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa perubahan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur ya. Apa, ayo? Iya, ada matahari, air, dan angin. Nah, bagaimana ya proses terjadinya hujan? Mari kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, air laut atau air danau terkena sinar matahari. Nah, akibat sinar matahari tersebut, air laut atau air danau menguap, membentuk awan. Nah, karena awannya semakin lama suhunya semakin turun, maka awan itu membentuk uap air. Nah, awannya sudah mulai jenuh menahan uap air, maka terjadilah mendung. Nah, karena semakin jenuh dan awannya sudah tidak sanggup lagi menahan uap air yang berubah menjadi rintik-rintik hujan, maka hujannya jatuh lagi ke bumi. Nah, hujannya turun lagi atau kembali lagi ke laut atau ke danau. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita urutkan gambar proses terjadinya hujan berikut ini. Apakah urutan ini sudah benar? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, mari kita isi titik-titik ini dengan urutan gambar yang tepat. Nah, proses terjadinya hujan yang pertama bagaimana anak-anak? Iya, nah, air laut atau air danau menguap akibat sinar matahari. Jadi, yang pertama gambar yang nomor 2 ya. Baik, urutan yang kedua yaitu uap air membentuk awan dan sudah mulai mendung. Nah, yaitu gambar nomor 3. Nah, selanjutnya awan sudah tidak sanggup lagi menahan uap air, akhirnya turun hujan, yaitu gambar yang nomor 1. Nah, begitu terus perputarannya ya anak-anak ya. Dari 2, 3, 1 berputar lagi. Lengkapilah kalimat rumpang pada percakapan berikut dengan kata yang ada di dalam kotak.
Nah, kata-kata yang di dalam kotak ada cuaca, hujan, kantin, dingin, dan payung. Nah, apa ya kalimat rumpang itu? Kalimat rumpang adalah kalimat yang tidak lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Nah, perhatikan percakapan berikut. Dengarkan baik-baik Ibu Guru membacakannya. Pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Fitri, bekal apa yang kamu bawa, Lani? Lani menjawab, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di titik-titik, tapi hujan. Nah, kira-kira apa ya kata yang tepat untuk melengkapi titik-titiknya? Iya, kantin. Oke, sekarang kata-kata kantinnya kita coret ya, karena sudah digunakan, supaya tidak bingung. Kemudian Fitri menjawab, iya, titik-titik hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi, memang sudah mendung ya. Nah, kata yang cocok digunakan? Iya, cuaca. Oke, nah kita coret cuacanya. Kemudian Lani menjawab, ya sekarang, ya udara sekarang titik-titik sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku membawa jaket. Nah, apa yang cocok untuk mengisi titik-titik ini? Iya, dingin. Jadi, Laninya menjawab, ya udara sekarang dingin sekali ya. Nah, sekarang kita coret dinginnya karena sudah digunakan. Kemudian Fitri menjawab, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa titik-titik. Ibuku bilang, sedia payung sebelum hujan. Apa yang cocok untuk mengisi titik-titik ini? Bagus, payung. Jadi, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa payung. Nah, sekarang dicoret. Kemudian, Lani menjawab lagi, aku juga membawa jas titik-titik agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Nah, apa yang cocok? Iya, hujan. Jadi, anak-anak sudah paham ya melengkapi kalimat rumpang? Baiklah anak-anak, sampai di situ video pembelajaran yang bisa Ibu beri. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas latihannya, yang pertama, tulislah proses terjadinya hujan menggunakan kata-katamu sendiri. Kemudian bacakan dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Kirimkan videomu pada saat membacakan hasil kerjamu ya. Nah, kemudian yang kedua, lengkapilah kalimat rumpang percakapan pada buku tematik halaman 155 sampai 156. Nah, bacakan bersama orang tua atau saudara. Videokan percakapanmu lalu kirimkan videonya ke WA pribadi Ibu Guru. Nah, yang ketiga, lengkapi tabel pada buku tematik halaman 126. Tetap semangat ya. Sampai jumpa dan terima kasih.